Tuhan tidak pernah salah dalam penghakimannya. Penghakimannya tegak. Jadi dalam hal ini kita harus ingat pentingnya kita mengaku dosa, karena dosa itu tidak bisa disembunyikan dari hadapan Tuhan. Karena itu ya kita yang berbuat dosa secara sadar harusnya datang kepada Tuhan secara pribadi. Jadi saya mewakili diri saya sebagai orang berbuat dosa. Memang pada waktu perjanjian lama orang berbuat dosa datang kepada imam supaya diwakili, datang kepada Tuhan berdoa. Tapi sekarang kita mewakili diri kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Dan itu pun aksesnya langsung ya. Kalau di gereja Katolik melalui pastor, dia mengaku dosa. Tapi kita diajarkan secara pribadi, kita datang secara pribadi langsung mengaku di hadapan Tuhan. Karena yang memang bisa mengampuni dosa kita adalah Tuhan. Jadi kita tidak tidak diwakili oleh seseorang. Nah, waktu Tuhan membongkar, ya Tuhan membongkar secara pribadi dosa kita, sehingga kita pun harus terbuka di hadapan Tuhan. Ya kalau kita bersalah, ya kita harus katakan, ya saya bersalah di hadapan Tuhan. Maka datanglah kepada Tuhan, karena kita tidak bisa menyembunyikan perbuatan kita setitik pun yang salah itu dari hadapannya. Kalau kita tidak mau membongkarnya sekarang di hadapan Tuhan, ini istilah yang bagus ya. Jangan kira itu seperti diputihkan, tidak. Konsekuensi akan ada. Maka kita harus membukanya sekarang supaya Tuhan memberikan pengampunan, pemulihan kepada kita sekarang, dan kita tidak dihinggapi rasa bersalah terus-menerus. Yang dibuka sekarang dalam terang akan terbuka dalam terang. Tapi kalau kita tidak membukanya, ya Tuhan akan membukanya, lalu Tuhan akan tetap menghakimi kita. Ya lebih baik kalau Tuhan membukanya ya. Lebih baik kalau Tuhan menghakimi kita. Dan jelas kalau mereka terus-menerus menutupi dosanya, menunjukkan bahwa mereka tidak mau membuka hatinya untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan Roh Kudus. Ingat, salah satu pekerjaan Roh Kudus bagi kehidupan kita itu mengisapkan kita akan dosa kita. Jadi hati nurani itu bekerja, lalu Roh Kudus terus menghisapkan kita supaya kita sadar akan dosa kita. Jadi semua dosa yang dibongkar dalam kehidupan ini itu disucikan oleh darah Yesus Kristus. Dan kita mengingat firman Tuhan bahwa siapa yang mengaku dosa dikatakan ia adalah setia dan adil. Ini tercatat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan Kristus sudah menyucikan dosa-dosa kita di kayu salib. Dosa yang kita akui, yang kita bukakan di hadapan dia sudah menyucikannya bagi kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak mengaku dosa kita, berarti kita memilih untuk menanggung pada diri kita sendiri dan juga penghakiman pada diri kita sendiri. Jadi apa yang tidak kita ungkapkan, Allah akan mengungkapkan. Dan memang Tuhan akan mengungkit-ungkit kalau kita tidak secara sadar untuk mengaku dosa dan bertobat dengan Dia. Jadi saya tidak ingin berkata bahwa sama seperti ajaran Hipergrace yang berkata kalau kita berbuat dosa nggak apa-apa, Tuhan masih punya stok yang banyak grace-nya bagi kehidupan kita, sehingga nggak apa-apa besok berbuat dosa juga nggak apa-apa, Tuhan itu terlalu baik kok bagi kehidupan kita. Nah, itu ajaran yang salah. Ajaran yang benar adalah kita berbuat dosa, memang Tuhan beranugerah. Tapi tanda orang betul-betul terima anugerah adalah mereka sadar akan dosanya, mereka mau bertobat. Waktu berbuat dosa dia sadar, dia datang pada Tuhan, dia mohon ampun di hadapan Tuhan. Siapa di antara kita yang setelah berbuat dosa kita sadar lalu kita datang pada Tuhan? Apakah kita
berlaku seperti itu, atau kemudian kita menganggap ya nggak apa-apa, Tuhan sudah mengampuni saya. Menurut saya lebih baik kita secara bertanggung jawab, secara berani datang pada Tuhan. Karena waktu kita datang pada Tuhan, Tuhan berbelas kasihan, dan itu menunjukkan sikap bahwa kita bertanggung jawab atas dosa kita. Jadi kita tidak sedang melimpahkan dosa kita kepada orang lain, atau melimpahkan kesalahan kita kepada Tuhan, atau kita menganggap tidak ada apa-apanya terhadap apa yang saya lakukan ini. Seakan-akan dosa ini bukan sesuatu dosa, ini suatu hal yang biasa saja. Ya, saya pikir pengakuan dosa yang sejati adalah mereka bukan hanya mengakui bahwa mereka melakukan sesuatu yang salah, tetapi mereka sadar bahwa dosa ini merupakan pemberontakan terhadap Allah. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita harus sadar ini bukan hanya suatu hal yang salah, tetapi ini merupakan suatu pemberontakan terhadap Allah itu sendiri. Karena apa? Allah sudah menetapkan hukumnya. Kita langgar, sadar atau tidak, kita sedang memberontak terhadap Dia. Pengakuan dosa itu memberitahukan kepada kita bahwa kita sepakat hukum Tuhan itu benar, saya bersalah, saya patut tunduk pada hukum Tuhan. Dan pengakuan dosa biasanya diikuti dengan yang namanya sikap hati yang hancur. Ya, memang ekspresi orang hancur hati beda-beda. Ada yang nangis terseduh-seduh, memukul diri, lain sebagainya. Tetapi ada keharuan hati. Nah, hati ini begitu hancur. Kenapa? Karena saya mendukakan Tuhan. Sama seperti misalnya kita mendukakan pasangan kita, harusnya hati kita hancur kan? Bukan kita malah gembira karena kita bisa menekan dia. Atau kita menjahati orang lain, bukan malah kita senang, tapi harusnya hati kita hancur. Dan dibarengi dengan adanya perubahan dari perilaku kita. Lalu berikutnya, pengakuan dosa itu tidak hanya menyangkut pandangan yang benar tentang dosa, tetapi juga pandangan yang benar tentang Allah. Jadi kita harus tahu tentang Allah kita itu siapa. Ya, Allah itu kudus, Allah itu hakim yang adil, Allah itu murka atas segala dosa. Bahkan di dalam Ibrani dikatakan Dia adalah api yang menghanguskan. Ya, kalau kita membaca detak-detak tentang karakteristik Allah secara biasa, ya, kita tidak akan merasa bahwa Allah itu mempunyai karakter yang agung yang harus kita hormati. Maka kita harus sadar kita sudah berbuat dosa, dan Tuhan itu adalah Allah yang tidak senang dengan dosa. Sehingga jelas waktu Tuhan Yesus di kayu salib sedang menanggung dosa kita, Allah Bapa memalingkan wajahnya. Sehingga Yesus berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena Allah tidak senang dengan dosa. Kalau orang tua senang dengan dosa, itu orang tua yang luar biasa ya. Tapi kalau orang tua marah dengan dosa, berarti dia baik kepada kita. Kalau orang tua senang dengan dosa, berarti dia memang tidak memandang kita sebagai anak yang harus dididik dengan baik. Dan mungkin dia salah satu pelaku yang menjerumuskan kita dalam satu dosa. Bayangkan kalau Tuhan membiarkan kita jatuh dalam dosa dan Tuhan tidak memarahi kita, atau Tuhan tidak menghukum kita. Saya pikir Tuhan itu bukan Tuhan yang benar. Maka ketika seseorang berbuat dosa, ingat seperti yang saya katakan tadi, kita jangan cenderung mencari kambing hitam. Jangan cenderung menyalahkan orang lain, seperti Adam mempersalahkan Hawa. Jadi ini salah saya ya, memang saya harus bertanggung jawab. Sama seperti misalnya di kantor, hukumnya adalah kalau bos yang salah, katanya kembali lagi ke hukum yang pertama. Bos tidak pernah salah. Nah, itu salah. Hukum dari mana? Ya, bos salah, salah. Bos benar, ya benar. Maka kita nggak bisa menuruti bos seperti mengikuti Tuhan Yesus ya, kemana dia pergi kita ikut.
Kita ikut bos sejauh mana dia yang ngikutin suatu kebenaran. Kalau dia menyimpang, kita nggak bisa ikut. Ya bos salah, salah. Bahwa kemudian kita nggak mungkin memarahi dia, menghukum dia, memotong gajinya, iya. Tapi kalau dia salah, ya salah. Sama seperti bapak atau ayah sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dia salah, ya kita tahu bahwa dia seorang yang salah, ya kan? Tapi kita tidak bisa istilahnya memukul dia, memberikan hukuman pada dia. Tetapi hukum bahwa dia salah, ya salah. Ya, itulah yang terjadi. Jadi kita nggak bisa melimpahkan kesalahan kita kepada orang lain. Lalu bos melimpahkan kesalahan kepada bawahan, orang tua melimpahkan kesalahan kepada anaknya, atau sebaliknya anak melimpahkan kesalahan kepada orang tuanya. Jadi kita harus bertanggung jawab pada kesalahan kita masing-masing. Berusahalah menyelidiki masa lalu, ini sesuatu yang salah pemahamannya ya. Kadang orang berpikir, oh kalau dia salah, kita lihat dulu Pak, jangan terlalu cepat menghakimi dia. Lihat dulu dia dari latar belakang mana, orang tuanya bagaimana, sehingga dia bisa seperti ini. Pemahaman psikologi selalu mencari sumbernya dari mana, background orang ini seperti apa. Ya kan? Kalau saya cenderung berpikir bahwa dosa diakibatkan memang orang itu sendiri yang melakukannya, bukan karena background. Bahwa background ada kemungkinan mendukung, itu satu hal yang lain lagi. Tapi banyak kok orang dari background yang kacau, latar belakang yang kacau, mereka bisa baik. Tapi sebaliknya ada orang dari latar belakang yang sangat baik, sangat ketat, jadi rusak. Ya, dengan kata lain tidak 100% karena background latar belakang daripada keluarga. Maka kita nggak bisa mempersalahkan orang tua atau latar belakang kita karena mereka jahat lalu kita jadi jahat, nggak bisa. Bos kita jahat, kita jadi jahat. Atau lingkungan kita ngomong sesuatu yang tidak baik lalu kita ikut ngomong sesuatu yang tidak baik. Ya kami dalam suatu pelayanan, wah, kalau diikutin yang ngomongnya dari kelompok orang-orang ini ngomongnya tidak teratur. Awalnya saya ikut karena saya pikir itu benar. Tapi lama-lama saya sadar ini nggak benar. Sama seperti ini, kita nggak bisa berkata, oh saya dari latar belakang suku ini, lalu saya seperti ini berlaku, seperti suku saya. Saya katakan ya kita tidak seperti itu. Misalnya saya dari Kalimantan, lalu saya berlaku seperti orang Kalimantan, seperti suku Kalimantan. Ingat, kita bukan lagi seperti orang duniawi. Kita tidak dilahirkan lagi dalam latar belakang budaya kita atau masa lalu kita. Setelah kita masuk ke dalam kerajaan sorga atau persekutuan dengan Tuhan, ya harusnya kita dilahir dengan latar belakang rohani, sesuai dengan karakter Tuhan, serupa dengan Kristus. Jadi kita nggak bisa membenarkan diri, oh karena saya dari suku Kalimantan atau suku Jawa atau suku Nias, ya kan, atau Manado atau Batak, lalu saya menjadi keras seperti ini misalnya, nggak bisa. Kembali lagi kepada budaya kita yang dilahirbarukan oleh Tuhan. Jadi latar belakang keluarga kita itu tidak selalu mempengaruhi kita sehingga kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Itu tergantung daripada respon kita. Jadi salah sekali kalau orang berbuat dosa lalu selidik masa lalunya. Kemudian salah sekali kalau orang itu hanya sekedar berkata iya, saya melakukannya, tetapi tidak melibatkan kesungguhan dalam hatinya. Ya harusnya ada suatu kesungguhan perbuatan yang dimunculkan, bahkan pikiran yang benar terhadap apa yang dia lakukan itu. Sehingga kita harus ingat dosa itu menajiskan orang ya, sehingga kita perlu disucikan. Harusnya seperti yang saya katakan, dosa itu menimbulkan rasa bersalah. Dan memang dosa itu kadang-kadang merusak sukacita kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Sehingga kalau kadang-kadang kita malas, kita kurang sukacita, itu ada kemungkinan karena perbuatan-perbuatan dosa kita.
Jadi pengakuan dosa dalam hal ini adalah kunci untuk pertumbuhan rohani. Ingat, meskipun kita orang pilihan Tuhan, bukan berarti bahwa dosa itu secara serta-merta terselesaikan. Ya memang Tuhan menyucikan dosa kita, dan kita sudah diangkat menjadi anaknya, mempunyai status secara baru di hadapan Dia. Tetapi pengakuan dosa membuktikan bahwa kita memang sudah dipilih oleh Tuhan secara sungguh-sungguh. Pengakuan dosa membuktikan bahwa kita adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Pengakuan dosa adalah menunjukkan tentang kedewasaan rohani kita secara sungguh-sungguh. Jadi kami sering bercanda ya, kami sekeluarga. Kalau kita naik mobil, lalu orang lempar sampah sembarangan, saya berkata, orang seperti itu sebetulnya IQ-nya rendah ya. Karena dia pikir, nggak apa-apa, yang penting ini sampah nggak di sini, tapi di sana. Dia tidak berpikir secara matang dan berpikir secara luas akibat dari apa yang dia lakukan. Termasuk misalnya ada orang yang mau berbuat sembarangan terhadap orang lain, itu menunjukkan tentang IQ-nya yang sebetulnya yang rendah. IQ yang rendah bukan karena tidak pintar, tapi juga pintar tentang sikap karakternya yang tidak benar. Nah, maka dalam hal ini bukan berarti orang itu bukan orang Kristen, tetapi dia tidak menunjukkan tentang pertumbuhan rohaninya di hadapan Tuhan. Jadi pertumbuhan rohaninya dapat dikatakan bisa mandap, ya bisa rendah, ya kan? Jadi tidak muncul daripada sikap rohaninya itu. Maka pandangan yang benar waktu kita bicara tentang pertumbuhan rohani, orang itu mempunyai pandangan yang benar terhadap dosa. Dia mengakui bahwa dosa itu adalah dosa. Dosa itu adalah kekejian di mata Tuhan. Dosa itu pun harus dihukum. Coba kita lihat di dalam Mazmur 51. Setelah Daud dikatakan ditegur oleh Nabi Nathan ketika dia melakukan persinahan dengan Batseba, di dalam ayat ini dikatakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Mengapa dia minta dihapus dosanya? Ya karena dia sadar dosa itu adalah suatu pelanggaran di hadapan Tuhan yang menimbulkan murka Tuhan, sehingga dia merasa perlu dikasihani oleh Tuhan itu sendiri. Jadi dia perlu kasih daripada Tuhan. Dia ingin supaya Tuhan menghapuskan pelanggarannya menurut kasih Tuhan yang besar. Dan berikutnya mengakui perlu adanya mengakui perlunya segera diadakan penyucian dosa oleh Tuhan. Jadi dalam bagian ini dikatakan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kalau kita yang Android ya, kita bisa lihat bagian-bagian ini di ayat yang pertama itu bicara tentang permohonan Daud. Yang kedua bicara tentang bagaimana Daud memang meminta Tuhan membersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Jadi dia mengakui bahwa dia perlu sesegera mungkin Tuhan mengadakan penyucian bagi dosanya. Ya karena suatu dosa kalau berlama-lama, ya dia mungkin merasa tidak sejahtera, tidak ada sukacita dalam hatinya. Jadi perlu segera mengakui dosa di hadapan Tuhan. Lalu dia mau merasa bertanggung jawab atas dosa yang diperbuat oleh dia. Itu tertulis dalam ayat yang ketiga. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi orang yang bertanggung jawab akan dosanya, dia sadar ya akan dosanya dan dia bergumul terhadap dosanya. Ya saya kira bahwa kalau kita sadar akan dosa kita, pasti kita bergumul ya terhadap dosa kita.
Ini sesuatu yang penting bagi kita sebagai orang percaya kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian mengakui bahwa kita berdosa karena itu memang merupakan sifat alami daripada manusia. Sifat alami dalam konteks ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dan putusanmu bersih dalam penghukumanmu. Jadi dalam hal ini seperti yang kita bahas, total depravity, ketidaksanggupan total. Kita melakukan hal yang baik, tetap kita terpaut pada yang jahat. Jadi manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak mungkin tidak berdosa sampai dia berjumpa dengan Kristus. Maka perjumpaan dengan Kristus itu menolong kita untuk kita keluar dari dosa. Sehingga saya tidak pernah percaya tentang perbuatan baik itu bisa membersihkan dosa kita. Orang sebaik apapun belum tentu dia bisa menjadi seorang yang benar di hadapan Tuhan. Maka kita perlu memandang dosa itu secara benar di hadapan Tuhan. Kemudian kita bisa memandang Tuhan secara benar dalam kehidupan kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, Tuhan itu adalah Tuhan yang sejati, ya kan? Tuhan itu adalah Tuhan yang murka atas dosa. Jadi kita jangan hanya memandang Tuhan yang penuh kasih saja, tapi Tuhan juga penuh adil. Ya. Jadi saya berpikir bahwa kalau orang hanya berpikir Tuhan itu penuh kasih, penuh kasih, penuh kasih, dia tidak seimbang dalam memahami tentang Tuhan. Tapi Tuhan itu penuh adil. Dan dia memang Tuhan yang membukakan pelanggaran seseorang, menghukum dosa seseorang. Bayangkan, saya sudah sebutkan, Abraham, bapak orang beriman, Musa, orang yang dipakai Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Daud, yang dipakai Tuhan untuk mendirikan tahta Daud, kerajaan Daud yang besar. Jadi kita bisa melihat kerajaan orang Israel yang paling besar di zamannya Daud, lalu zamannya Salomo. Tapi Tuhan bukakan semua kesalahan-kesalahan mereka. Ya kita juga bukan orang yang lebih baik daripada mereka, tapi kita harus sadar bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kudus. Artinya Tuhan yang terpisah daripada segala kejahatan yang jahat. Tuhan yang kudus artinya Tuhan yang terpisah dari sesuatu yang tidak disukai oleh Dia. Jadi kados artinya terpisah dari, bersekutu dengan. Ya kita harus terpisah dari dosa, kita bersekutu dengan Tuhan. Ya kan? Nah ini suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Maka waktu kita berbuat dosa, kita harus belajar seperti seorang Daud. Jangan gengsi, karena ini menyangkut hubungan dengan Tuhan. Kita harus terbuka di hadapan Dia. Jadi sesungguhnya kesalahan aku diperanakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung dihukum. Ini menyangkut tentang bagaimana dia sadar itu dosa yang memang sudah ada di dalam diri. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahu hikmat kepadaku. Jadi Tuhan itu berkenan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh datang kepada Dia, dan Dia memberitahukan hikmat kepada orang-orang yang dikasihi oleh Dia. Jadi saya lihat bahwa kenapa orang mandek secara rohani, ya karena terus hidup dalam dosa. Kenapa orang tidak bertumbuh secara rohani, ya karena terlalu terpaut dengan dosa. Ya kita harus menghargai Tuhan yang sudah menebus kita, meskipun kita masih ada sekali-sekali dosa yang kita perbuat. Tetapi bagi kita orang percaya, harusnya dosa itu bukan menjadi suatu hobi lagi, tapi kita sadar terhadap dosa kita, kita mau terus meninggalkan, mengikis dan mengikis dosa kita. Ya,
supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya sehebat apapun kita, kalau kita berbuat dosa, ya kita nothing di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh datang pada Dia, meminta penyucian daripada Dia, Dia akan menyucikan kita. Maka waktu kita perjamuan kudus itu hanya sekedar mengingatkan pada kita orang berdosa, kita membutuhkan Tuhan, kita perlu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Nah, waktu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, datanglah pengampunan daripada Dia. Waktu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, datanglah kedamaian jiwa pada kita. Waktu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan sudah menyelesaikan dosa kita, ada suatu ketenangan pada kita, maka kita bisa melayani dengan baik dan berbuat. Ya, saya meyakini kita bahwa sehebat apapun kita, kalau kita terus hidup dalam dosa, nggak mungkin kita jadi dampak bagi orang lain. Manusia akan berkata, nothing ya. Saya bertemu banyak orang yang secara khotbah nggak terlalu luar biasa. Mereka nggak menyala-nyala, nggak sentak-sentak, ya kan? Suaranya nggak menggelegar-gelegar. Tapi hidup mereka mencerminkan mereka adalah orang yang patut diteladani. Mereka patut diikuti. Dan memang kita bisa lihat, ternyata orang berbuah itu bukan karena dia lakukan ini, lakukan itu. Orang yang berbuah adalah orang yang hidup benar. Dia berbuat dosa, dia mengaku, dia segera bertobat, lalu menjadi dampak bagi banyak orang. Ya, saya berdoa supaya kita semua ditolong oleh Tuhan untuk hidup benar ya. Jadi datanglah pada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dan kita bisa lihat kisah hidup daripada Daud. Waktu dia datang pada Tuhan, apakah dia ditolak oleh Tuhan? Tidak. Tuhan memakai dia. Tuhan menegakkan kerajaannya. Bahkan dari keturunan daripada Daud ada suatu kerajaan. Nanti kemudian Salomo yang akan memimpin. Lalu Salomo dipakai Tuhan untuk mendirikan bait Allah. Jadi sangat penting kita orang berdosa mengaku dosa, memohon Tuhan berbelas kasihan pada kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk waktu yang indah. Kami bersyukur untuk kesempatan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami disadarkan bahwa kami orang berdosa. Seringkali kami lalai, kami menganggap dosa itu sesuatu yang tidak terlalu penting untuk kami mohon ampun di hadapan Tuhan, sehingga kami mengabaikannya. Bahkan ada sebagian orang yang kemudian mereka melarikan diri dari tanggung jawab mereka. Ada orang juga mempersalahkan orang lain atas dosa mereka. Tetapi kami hari ini disadarkan Tuhan bahwa kami harus sama seperti Daud, yang secara pribadi bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas kesalahan dan dosa kami. Karena itu bisa merusak sukacita kami, merusak citra dalam pelayanan kami, bahkan merusak nama Tuhan. Sehingga mampukan kami untuk kami berdiri sebagai anak Tuhan, meskipun kami sekali-sekali mengalami salah, tapi kami tetap sadar kami perlu penyucian Tuhan. Kami perlu merubah hidup kami sebagai wujud kesungguhan kami, orang yang mau mengalami perubahan yang baru di hadapan Tuhan. Tolong kami dalam keluarga kami masing-masing supaya kami menjadi berkat, supaya kami kalau melakukan dosa terhadap keluarga kami, apapun itu yang tersembunyi, kami mohon supaya Tuhan menyucikan kami, menyadarkan kami. Karena kami tahu Tuhan adalah hakim yang adil, yang tidak akan membiarkan satu pelanggaran pun akan lolos dari hadapan Tuhan. Tuhan, kami berserah padamu, berdoa untuk tiap-tiap kami yang berkumpul dalam kekuatan kesehatan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan supaya Tuhan pimpin. Yang bergumul dalam pekerjaan, Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau yang memberikan kepada manusia untuk kesempatan bekerja,
maka kami datang pada Tuhan supaya Tuhan menyediakan yang terbaik. Bahkan bagi kami yang sudah bekerja, ajar kami untuk bertanggung jawab, melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik, dengan takut dan gentar terhadap Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami yang studi, tolong kami supaya kami tidak serius dalam studi kami, tidak membuang-buang waktu kami, apalagi kami lalai dalam tugas tanggung jawab yang kami harus kerjakan. Karena kami tahu kami bukan hanya bertanggung jawab terhadap diri kami, tapi kami juga bertanggung jawab terhadap orang tua kami, orang lain di sekitar kami, bahkan terhadap Tuhan yang memberi waktu kepada kami. Kami juga berdoa untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami ada di Gospel Grace ini. Tuhan tolong kami supaya kami semakin bertumbuh, semakin merindukan kebenaran firman Tuhan tertanam dalam hati pikiran kami, bahkan semakin rindu melayani Tuhan dengan lebih baik, dengan lebih sungguh-sungguh untuk perkembangan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk GPSK secara umum. Tuhan berkati supaya makin hari semakin berkembang, dan bersyukur untuk GPSK yang sudah diterima sebagai anggota PGI. Tuhan, kiranya Tuhan juga tolong supaya pengurus-pengurus lebih semangat dalam mengerjakan tugas tanggung jawab mereka, mengembangkan pelayanan di GPSK di berbagai tempat di Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk perkembangan GPSK Gospel Grace. Kami juga serahkan dalam tangan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, dan juga berkati dalam setiap program yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, terutama sebentar lagi akan Natal. Tuhan juga berkati persiapan kami semua, sehingga Natal kali ini menjadi kesempatan yang baru bagi kami untuk kami berubah, bertumbuh dalam Tuhan. Itulah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Samuel, untuk Pak Rafid. Kami serahkan juga dalam tangan-Mu supaya Tuhan menolong mereka dalam hari-hari ke depan, waktu-waktu ke depan, bahkan tahun-tahun ke depan. Tuhan sudah menyertai 1 tahun yang berlalu, meyakini bahwa tahun yang ke depan ini pun tangan yang sama akan memimpin mereka dalam setiap langkah, dalam doa, harapan, bahkan yang dikerjakan. Itulah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengundang kita semua berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan Tuhan Rasul itu. Bersama gereja di segala apa dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Rasul ini sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Ya, ingat ya, janganlah takut karena sudah berbuat dosa, tapi takut karena tidak mengakui di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita. Mari kita baca ayat pengantar firman. Persembahan kita 1 Tesalonika 5 ayat 14, demikian firman Tuhan.